warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait grafik fungsi eksponensial beserta analisisnya ya. Sebelum kita masuk ke grafik, kita lihat dulu bentuk umum dari fungsi eksponensial itu sendiri. Ada dua bentuk umum yang paling sederhana, yang paling sering keluar untuk kita tentukan grafiknya ya. Yang pertama ini adalah fx sama dengan k A pangkat X, dan yang kedua itu adalah Fx sama dengan K dikali kebalikannya A di sini kan 1 per A. 1 per A pangkat X. Atau kita juga bisa menuliskan 1 pangkat berapapun kan tetap 1. Jadi bisa juga kita menuliskan 1 per A pangkat X. Seperti itu. Nah, kedua bentuk umum ini adalah grafiknya itu hampir sama, melainkan hanya berbeda ini, arahnya. Jadi kalau kita gambarkan nanti itu akan simetris terhadap sumbu Y. Jadi seperti dicerminkan terhadap sumbu Y. Misalkan saya punya contoh ini. Nah, di sini ada grafik fx sama dengan 4 kali 3 pangkat x, dan yang kedua di sini ada grafik gx sama dengan 4 kali 1 per 3 pangkat x. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kurungnya dibuka pun 1 pangkat berapapun kan tetap 1 ya. Tapi kalau a pangkat x ya harus tetap a pangkat x. Jadi di sini cara menulisnya saja yang berbeda, tapi intinya, artinya atau nilainya itu sama. 1 per 3 pangkat X. Nah, kalau kita lihat, 4 di sini sama seperti koefisien K. Jadi K ini adalah koefisien yang bisa diganti dengan sebarang bilangan real. Kebetulan di sini yang saya contohkan 4. Nah, di GX juga 4 ya, karena sama-sama K. Yang berbeda ini hanya A-nya. A-nya di sini 3, di sini kan 1 per A jadinya 1 per 3. Kemudian kita lihat 4, di sini 4 ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu Y di sini kan 0,4 atau bisa kita tuliskan bentuk umumnya karena 4 tadi ini adalah K, jadi 0,K. Jadi untuk bentuk umum fungsi eksponensial yang seperti ini, dia titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,K. Seperti ini. Kemudian bagaimana dengan titik potong sumbu X? Grafik ini kalau dilihat semakin ke kiri dan semakin ke kanan, dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Kita menyebutnya sebagai asimtot datar. Asimtot itu adalah garis yang hanya didekati oleh grafik tetapi tidak pernah memotong grafik itu. Jadi sumbu X ini itu hanya didekati oleh grafik yang hijau dan grafik yang merah ini, tapi tidak pernah sampai memotong grafik tersebut. Ini adalah grafik yang tadi kita analisa ya. Kalau kita perbesar, kalau saya perbesar dan saya arahkan ke kiri, nah, kita lihat lebih detail lagi. Semakin ke kanan itu hanya mendekati sumbu X. Hanya mendekati. Oh, mohon maaf, semakin ke kiri nih ya grafiknya ya. Hanya mendekati sumbu X, tapi tidak pernah memotong sumbu X. Nah, kita zoom lagi. Dia itu hanya mendekati sumbu X sampai kapanpun dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Makanya sumbu X di sini disebut sebagai asimtot datar atau garis yang hanya didekati oleh grafik tetapi tidak pernah dipotong oleh grafik itu. Jadi yang ada hanya titik potong terhadap sumbu X saja ya. Maksud saya hanya titik potong terhadap sumbu Y saja. Tapi kalau titik potong terhadap sumbu X tidak ada karena sumbu X di sini sebagai asimtot datar. Oke. Kalau kita perhatikan di sini grafik yang hijau, grafik yang K A pangkat X atau 4 kali 3 pangkat X, ini kan semakin lama semakin naik, konsisten naik. Maka kita menyebutnya untuk bentuk fungsi yang seperti ini itu adalah fungsi monoton naik.
Monoton itu kan sesuatu yang terus-menerus dilakukan dan itu hal yang sama, konsisten. Jadi namanya fungsi monoton naik karena dia konsisten naik. Kemudian untuk grafik yang merah, untuk yang bentuk 4 kali 1 per 3 pangkat X atau K kali 1/A pangkat X, dia kan lama-lama akan turun nilainya, mendekati sumbu X atau semakin mendekati 0. Karena dia konsisten turun, maka fungsi ini dinamakan sebagai fungsi monoton turun. Oke, di sini saya punya fungsi dengan bentuk lain. Di sini saya punya fx sama dengan k, k-nya 1 ya, kemudian dikali a, a-nya di sini adalah 2 pangkat x, tapi ada tambahan di sini ditambah dengan suatu bilangan. Kalau bentuk umum yang pertama tadi kan tidak ditambah dengan sesuatu, kita bisa menuliskannya ditambah 0. Maka titik potong terhadap sumbu y otomatis 0,k, 0,1 kan di sini. Kemudian bagaimana jika yang ini saya ubah-ubah? Jadi kita tambah dengan bilangan, misalkan saya ubah jadi 0,5. Kita lihat, titik potong terhadap sumbu y naik 0,5. Jadi 1,5. Yang awalnya 1 ditambah 0,5 jadi 1,5. Kemudian misalkan saya tarik lagi menjadi, di sini 4. Kita lihat titik potong terhadap sumbu y jadinya 5. Kenapa? Karena tadi kan 0,k, k-nya ditambah 4. 1 tambah 4 hasilnya 5. Jadi kalau ditambah dengan sesuatu, maka titik potong terhadap sumbu y-nya tinggal k ditambah sesuatu itu kan? Oke, saya kembalikan lagi ke 0. Sekarang bagaimana jika A-nya saya ubah? Tadi kan A sama 1/A saja. Sekarang saya ubah, dari 2 saya naikkan, naik. Ternyata yang terjadi apa? Dia semakin mendekati sumbu Y. Semakin besar nilai A-nya, dia akan semakin mendekati sumbu Y. Kalau semakin kecil, nah tadi kan semakin kecil kan pada waktu, nah 1 kan datar. Kemudian ketika bilangan pecahan kan berarti antara 0 dan 1. Kita lihat, nah dia berbalik arah seperti ini. Nah, kalau negatif tidak mungkin ya. Oke, jadi kalau dia positif di sini dia berbalik arah, tapi dia pecahan kan antara 0 dan 1, dia berbalik arah seperti ini. Pada saat 1 itu datar, 1 ini datar, ya. Kemudian pada saat lebih dari 1, dia akan semakin mendekati sumbu Y, dan kalau dia pecahan antara 0 dan 1, dia juga semakin mendekati sumbu Y, tapi dengan arah yang berbeda. Oke, intinya simetris terhadap sumbu Y. Oke, kenapa bilangan negatif nggak ada ya? Karena bilangan negatif kalau kita pangkatkan bilangan ganjil hasilnya negatif, kalau kita pangkatkan bilangan genap hasilnya positif kan. Jadinya kalau kita gambar itu tidak menjadi kurva yang continuous, dalam arti kurvanya tidak menyambung, titik-titiknya itu terpisah-pisah, positif negatif seperti itu. Oke, di sini saya kembalikan lagi, mungkin di sini saja ya. Oke. Di sini aja 2,25. Oke. Kemudian bagaimana kalau nilai K-nya ini kita ubah-ubah? Sama seperti yang saya bilang, K ini adalah titik potong sumbu Y. Jadi kalau di sini K-nya di sini K-nya 1,85 ya 1,85. Kalau di sini K-nya 5, ya pas titik potongnya di 5. Kalau K-nya negatif ya sama, berarti grafiknya turun ke bawah. Berarti di sini misalkan min 3,35 ya kan, titik potongnya terhadap sumbu Y ya di min 3,35. Terus misalkan misalkan di sini saya buat
K-nya di sini negatif 5, tapi di sini saya ubah jadi ditambah berapa ya? Ditambah 2 katakan. Ya sama, berarti tinggal titik potong terhadap sumbu Y-nya itu min 5 tadi, K, ditambah 2. Min 5 ditambah 2 berapa? Min 3. Nah, di sini min 3. Nah, ini adalah bentuk lain kalau ditambah dengan sesuatu itu tinggal kita naikkan atau kita turunkan. Gitu ya. Kalau misalkan 0, tuh 0 kan di sini. Titik potong terhadap sumbu Y min 5. Kalau ditambah 2, berarti kan grafiknya naik. Jadi kalau ditambah dengan sesuatu, grafiknya itu naik sebesar sesuatu itu. Ditambah 4 jadi naik 4. Yang tadinya min 5, titik potong terhadap sumbu Y-nya naik terus jadi ditambah 4 ya, jadi min 1. Kita lanjutkan dengan bagaimana cara menggambar grafik itu. Bagaimana ya? Misalkan saya punya contoh fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Bentuk fungsinya maksudnya berbeda dengan bentuk umum yang 2 tadi ya. Nah, tapi bagaimanapun bentuk fungsi eksponennya, cara menggambarnya itu sama, yaitu dengan cara mensubstitusikan beberapa nilai X ke dalam fungsi ini. Biasanya kita buat tabel. Nah, dari mana tabel ini berasal? Jadi di sini kita buat tabel isinya X dan Fx. Fx itu kan sebenarnya Y kan, nilai dari fungsi. Kalau kita gambarkan itu berarti ada di sumbu Y. 0,1 dapat dari mana? Kita memasukkan nilai 0 ini ke dalam fungsi fx ini. Untuk mencari titiknya ini gimana ya? Terserah mulai dari berapapun. Nah, paling mudah ini kan mulai dari 0, 1, 2, kita ambil yang bilangan-bilangan bulat saja. Jadi pada saat x-nya 0, oke, berarti x-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi 3 pangkat 0 min 1, jadinya kan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu kan jadinya 1/3 sesuai dengan sifat eksponen ya. Jadi titiknya di sini adalah 0,1/3. Begitu pula ketika x-nya 1, berarti kita tuliskan F1. X-nya kita ganti 1, berarti 3 pangkat 1 min 1. Jadi 3 pangkat 0, hasilnya 1. Kita tuliskan 1,1. Begitu juga dengan 2 titik yang lain. Jadi mencoba titiknya itu tidak terbatas, boleh sebanyak apapun supaya kurvanya semakin mulus. Nah, di sini saya pakai 4, bisa 3 atau 4 saja cukup. Sekarang kita gambar titik-titiknya. Kalau sudah seperti ini, kemudian digabungkan. Nah, kalau kita gambar jadinya seperti ini. 1/3 itu kan 0,33 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Titiknya digambar dulu. Kemudian kurvanya tinggal disambungkan saja. Jadi dari arah sumbu X ya, tapi tidak sampai memotong sumbu X. Jadi hanya mendekati sumbu X. Hanya berdekatan dengan sumbu X, kemudian pelan-pelan menjauhi sumbu X. Kita gambarkan kurvanya ini adalah kurva mulus ya. Jadi nggak ada titik sudut, pastikan kurvanya ini adalah kurva yang mulus. Kemudian tarik aja sampai 4 titik ini terlewati.